Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rahmat Adi Pratama, Zakia Aisyah, dan Jonathan Sebastian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Industri Kreatif Turki Menjadi Produk Budaya yang Mendunia. Dengan studi kasus kami adalah strategi negara dalam mendukung globalisasi produk budaya dari negaranya itu sendiri. Globalisasi sebagai sebuah konsep yang mendominasi di era saat ini telah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat, dan negara yang saling berinteraksi, terkait, bergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain yang melintasi batas negara. Globalisasi sesungguhnya bukan hanya merupakan fenomena ekonomi dan politik, tetapi juga fenomena budaya. Proses globalisasi budaya dapat terlihat dari pengadopsian budaya luar. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa jadi mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Globalisasi budaya sangat bergantung kepada produk budaya yang dihasilkan oleh suatu negara atau bangsa. Munculnya sebuah fenomena baru dalam era globalisasi yang selama ini didominasi oleh kebudayaan barat, yaitu dengan adanya budaya populer, seperti halnya yang dilakukan oleh negara Turki. Pola penyebaran yang dilakukan negara Turki melalui budaya populer seperti film, drama TV, musik, fashion, produk buatan Turki, bahkan bahasa dan makanan, hingga akhirnya produk budaya Turki menjadi mengglobal dan masuk ke hampir seluruh penjuru dunia. Budaya populer Turki yang didominasi oleh dunia sinema mulai masuk ke pasar internasional sejak tahun 2000-an. Mulai mengglobalnya produk budaya Turki dalam industri hiburan, lambat laun menjadi fenomena baru di tengah masyarakat dunia. Istilah budaya populer yang dibuktikan oleh adanya promosi budaya yang bukan hanya digarap oleh pemerintah, tetapi aktor non-pemerintah pun banyak yang dengan serius menggarap bidang ini. Para aktor terus berusaha mengglobalkan hasil produk budaya negaranya hingga terus-menerus berkembang melewati batas negaranya, dan kini mulai digunakan, digemari, dikonsumsi, dan dicari oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dalam mengglobalkan produk budayanya, Turki banyak dibantu oleh pihak-pihak yang mendukungnya, baik pemerintah Turki ataupun oleh pihak non-pemerintahnya. Aktor pemerintah Turki yang membantu berkontribusi dalam mengglobalkan produk budayanya yaitu: pertama, ada Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan. Kemudian ada para perwakilan diplomatik asal Turki yang berada di luar negeri. Dan yang terakhir ada para menteri asal Turki. Selain itu, pihak protagonis dan pemerintah yang membantu dalam mengglobalisasikan produk budaya Turki yaitu ada para aktor atau aktris asal Turki, karena produk Turki ini lebih didominasi oleh budaya sinema, seperti misalnya para selebriti yang bermain untuk film Turki atau drama Turki. Kemudian ada pekerja atau pengusaha asal Turki baik di sektor industri hiburan atau entertaining, sektor pariwisata, sektor penghasil produk khas Turki, dan sektor kuliner. Ada juga para mahasiswa yang berada di negara Turki, baik mahasiswa Turki ataupun mahasiswa internasional. Kemudian para penggemar produk budaya Turki baik yang berada di dalam maupun luar negeri, yaitu mereka membantu mempromosikan produk budaya Turki melalui media komunikasi. Kemudian yang terakhir, masyarakat Turki. Masyarakat Turki juga membantu dalam mengglobalisasikan produk budaya mereka melalui jejaring media sosial. Dalam mengglobalisasikan produk budayanya, ada beberapa pihak yang termasuk antagonis. Antagonis di sini bukan dimaksudkan kepada suatu aktor yang jahat, tetapi aktor non-Turki yang menjadi saingan dalam dunia global. Karena pada saat ini hampir seluruh negara di dunia mencoba agar produk budayanya bisa mengglobal dan disebut budaya populer. Aktor antagonis yang dimaksud yaitu para pengusaha atau pekerja yang ada di negara lain seperti industri perfilman atau hiburan Amerika Serikat, yaitu Hollywood, Korea, atau K-pop, India, atau Bollywood, dan lain-lain. Selain itu juga adanya saingan dalam sektor pariwisata, kuliner, ataupun produk buatan dari negara lain. Tujuan Turki dalam menghadapi globalisasi untuk mengglobalkan produk budayanya tidak terlepas dari tantangan atau hambatan atau masalah yang dihadapinya. Ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu kekhawatiran budaya luar akan menggeser budaya lokal, kemudian hubungan yang kurang baik dengan negara lain, contohnya seperti Arab Saudi, kemudian adanya kultur barir, dan persaingan dengan industri film besar lainnya seperti Hollywood, Bollywood, dan lainnya. Industri kreatif bagi Turki merupakan salah satu cara untuk membangun citra mereka di mata dunia. Industri kreatif menjadi alat budaya yang paling terlihat signifikan untuk mempromosikan Turki, yang merupakan salah satu upaya diplomasi publik yaitu branding nation. Bagi para aktor protagonis, khususnya pemerintah Turki, seperti misalnya Badan Kepresidenan Turki menaungi komunitas terkait industri kreatif. Kemudian Duta Besar Turki menandatangani perjanjian kerjasama. Selanjutnya, pemerintah Turki menjalin kerjasama dengan pemerintah di negara lain di bidang promosi budaya melalui karya film.
Ada juga pemerintah Turki memberikan dukungan kepada para pelaku industri kreatif dengan memberikan hak kekayaan intelektual yang meliputi hak merek, hak paten, dan hak cipta. Serta adanya lembaga Emre Turki, yaitu lembaga yang rutin mengadakan berbagai kegiatan di seluruh dunia untuk mempromosikan produk budaya Turki melalui diplomasi budaya. Lalu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki memanfaatkan kekuatan industri kreatif sebagai jembatan antar budaya. Dan juga adanya wisata film atau film tourism, yaitu sebuah tren pariwisata di mana pilihan tujuan wisata termotivasi dan terinspirasi oleh film. Wisata film meningkatkan efek perekonomian dan hubungan antara film dengan industri pariwisata. Wisata film dikategorikan dalam wisata budaya. Keberhasilan para aktor Turki dalam mengglobalkan produk budayanya. In 2008 to 500 million in 2020. By 2023, they're predicted to top $1 billion. Pertama, keberhasilan drama Herka yang sukses tayang di 100 lebih negara di dunia. Ada lebih dari 6 seri yang telah memecahkan skor jumlah penonton di Amerika Latin dan juga mengisi slot prime time di sejumlah negara. Ketiga, Turki menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam industri perfilman. Pada tahun 2016, ekspor serial TV Turki sudah mencapai lebih dari 90 negara yang diproduksi oleh sekitar 80 rumah produksi. Dengan mengglobalnya produk budaya serial TV Turki membuat industri perekonomian Turki dalam bidang pariwisata meningkat. Turki telah menarik penggemar dari 146 negara dengan lebih dari 150 serial TV, kemudian juga drama Turki telah ditonton oleh lebih 400 juta orang dengan lebih dari 140 negara. Hingga pada akhirnya serial drama Turki telah memasuki 190 pasar negara di dunia. And like other Turkish TV series, it was a massive hit abroad. Turkey is now the world's second biggest TV series exporter after the US. Its dramas are watched by 700 million people in more than 146 countries worldwide. From Latin America all the way to Southeast Asia, Turkish production is setting records in countries such as Colombia, but they are also gaining prominence in Brazil, which is considered to be the birthplace of telenovelas. Dalam kasus kali ini kami menggunakan teori diplomasi kebudayaan yang merupakan bentuk soft power diplomasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk keamanan agar kepentingan tetap akan tercapai. Diplomasi budaya merupakan salah satu bentuk diplomasi soft power dan bagian dari diplomasi publik yang dijalankan suatu negara dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Alasan kami menggunakan teori ini karena pertama, dilihat dari bagaimana cara pemerintah Turki dalam mengimplementasikan strategi diplomasi budaya terhadap mengglobalkan hasil produk budayanya. Yang kedua, dilihat dari bagaimana cara Turki memaksimalkan pemanfaatan soft power-nya demi menciptakan citra positif di dunia internasional sekaligus mempererat hubungan dengan negara lain. Dan yang terakhir, dilihat dari cara Turki dalam mengglobalkan produk budayanya dengan cara damai dan tanpa menggunakan unsur kekerasan serta tanpa adanya unsur paksaan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus ini yaitu kami setuju dengan bagaimana produk Turki bisa mengglobal dan dikenal hampir di seluruh dunia, khususnya di bidang industri kreatif, dan tak luput dengan adanya bantuan dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, serta dengan adanya bantuan media komunikasi dan teknologi di era globalisasi saat ini. Dengan globalisasi dan perkembangan budaya modern, setiap negara harus bisa bersaing dalam mempromosikan produk budaya. Tidak hanya pemerintah saja, namun perlu dukungan dari aktor non-pemerintah juga agar bisa membantu proses globalisasi produk budaya. Sikap yang diambil pemerintah Turki juga memperkuat hubungan diplomatik negara lain untuk mencapai kepentingan. Sekian persembahan analisis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.